Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, sekarang kami akan hadirkan informasi mengenai dampak dari COVID-19. Tidak hanya manusia yang terdampak dari pandemi ini. Satwa di berbagai kebun binatang di Indonesia pun juga turut merasakan akibat meluasnya virus COVID-19. Salah satunya adalah di kebun binatang Bandung. Sebanyak 850 ekor satwa penghuni kebun binatang Bandung terpaksa hanya bisa makan sehari, lalu kemudian puasa keesokan harinya. Begitu seterusnya. Aturan ini diterapkan oleh pengelola kebun binatang untuk menekan biaya operasional selama pandemi ini berlangsung. Tidak hanya berpuasa, porsi makanan satwa juga dikurangi. Jika biasanya seekor harimau benggala makan 10 kg daging, kini terpaksa hanya makan 8 kg daging. Pihak pengelola kebun binatang Bandung terpaksa menghemat anggaran karena penutupan kebun binatang hingga tidak ada pemasukan. Menurut Sulhan, jika pandemi berlanjut maka pihak kebun binatang akan mengumpankan satwa lain untuk makanan hewan lain seperti rusa yang diumpankan ke macan. Sementara itu pandemi corona juga berimbas pada sejumlah hewan yang ada di kebun binatang di Medan, Sumatera Utara. Imbas dari ditutupnya kebun binatang membuat pihak kebun binatang meminta bantuan para pencinta hewan agar tetap dapat memberikan makanan hewan di kebun binatang. Penutupan kebun binatang jelas sangat berimbas pada keberlanjutan hidup satwa-satwa di dalamnya. Pasca kurang lebih 1,5 bulan ditutup, pemasukan merosot tajam. Akibatnya anggaran untuk pemberian makan kepada para satwa semakin menipis. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk mendengar perbincangan bersama dengan pengelola dari Kebun Binatang Medan, bagaimana dengan situasi di sana. Saya akan langsung terhubung dengan Direktur Utama PD Pembangunan dari Medan Zoo, Bapak Putrama Al-Khairi. Selamat pagi, Bapak Putrama. Pak Putra, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Baik, Pak Putrama, bisa dijelaskan bagaimana kondisi Medan Zoo sekarang ini? Alhamdulillah baik. Setiap begitu sehat sejak kita buka donasi koin untuk Medan Zoo, maka apresiasi masyarakat cukup tinggi. Bahkan sampai hari ini terus berdatangan bahan-bahan makanan dan minta dijemput di rumah mereka. Dan satwa-satwa kita sekarang ini cakupan makanan yang cukup memadai. Baik, Pak. Berarti banyak sekali partisipasi dari masyarakat pencinta hewan yang turut menyumbangkan uang atau bentuk makanan kepada para satwa di sana? Benar, Pak. Ada yang melalui koin, ada yang transfer, ada yang bahkan langsung mengantarkan bahan-bahan makanan ke Medan Zoo. Dan itu tiap hari. Tapi bagaimana dengan kondisinya, Pak? Seberapa butuh bantuan bagi Medan Zoo? Seberapa banyak porsi makanan yang dapat diberikan kepada satwa di sana? Ya, memang kemarin sejak tanggal 23 harus ditutup kalau tidak ada donasi. Memang sama sekali satwa kita terancam untuk makanan satwa. Dan dengan proses yang sekarang ini terbantu sekali dan kebutuhan kita kurang lebih 9-100 juta per bulan untuk makanan satwa. Dan sekarang bahkan kan karena antusias masyarakat datang ke Medan untuk memberikan bantuan pakan, pada hari-hari tertentu justru berlebih. Sehingga kami membuat jadwal supaya tidak terbuang sia-sia bahan-bahan yang dibawa oleh masyarakat yang datang ke Medan. Betul. Kita rasakan animo masyarakat, perhatian masyarakat sudah kemudian mengetahui bahwa satwa butuh bantuan, terutama yang ada di kebun binatang, di lembaga konservasi. Tapi apakah dalam periode penutupan pernah sempat terjadi kesusahan makanan untuk para satwa? Iya, periode awalnya kita susah dan kemudian kita putuskan untuk nggak ada cara lain untuk membuka donasi. Karena kita sudah melapor kepada pemerintah kota, ada regulasi-regulasi yang menghambat untuk bantuan-bantuan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota. Maka kita ambil keputusan cepat, harus melakukan koin donasi untuk satwa. Betul. Berapa banyak kebutuhan per minggu, per hari, atau per bulan untuk kebutuhan keberlangsungan satwa di sana? Kalau tiap hari kurang lebih 3 juta.
3 Jadi juta. Berapa? ya bulan 90 juta dan ditambah nanti vitamin dan obat satwa, makanya 1 juta per bulan kebutuhan 60 juta. Betul. Itu Berapa donasi terdiri yang dari dibutuhkan? daging ayam, daging sapi, dan berbagai macam buahan pepaya dan rumput, terutama untuk gajah itu banyak yang kemudian panggil rumput dan buah-buahan yang harus kita berikan. Harimau kita ada 14 ekor, harimau Sumatera dan harimau Benggala. Jadi ini yang memakan porsi terbesar untuk makan satwa karena mereka makan daging. Kurang lebih 3 sampai 5 kilo per hari. Harimau, satu ekor harimau ini makan daging, sehingga dikalikan 14 kali 30, ini porsinya cukup besar. Baik, itu kebutuhannya. Berarti tidak hanya donasi berbentuk koin atau berbentuk uang ya Pak ya, betul ya, seperti yang kami gambarkan berbentuk uang, juga dapat berbentuk transfer, tidak hanya uang tunai tapi juga dapat transfer dan juga bentuk daging-daging, pakan, buah-buahan untuk para satwa di sana yang dapat kemudian disalurkan langsung kepada Medan Zoo seperti itu ya Pak? Benar.